Wih, ada pesawat, Bray. Nah, artinya ini dekat Juanda. Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Area Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Fortuner tipe G. Nah, ini tipe G ngertinya dari lampunya kok udah ganti LED ya. 2017. Tipe G taunya dari ini, Bray. Velgnya masih berbentuk itu, beda sama VRZ ya. Dan ini ringnya lebih kecil, 16. Terus tidak ada chrome di jendela. Ini chrome-nya juga tambahan, aslinya warna body. Terus kalau dari belakang nggak ada list kaca juga ini. Ini VRZ tambah sendiri nih pasti, karena mestinya tidak ada tulisan VRZ. Nah, terus kalau kita cek, dia masih pakai kontaknya kayak Kijang Innova gitu. Nah ini ya, Bray. Memang aslinya begini. Terus belum auto folding, dia hanya folding aja. Jadi kalau kita lock mungkin tidak ngelipat, contoh ya. Nah, nggak ngelipat. Kalau yang VRZ dia bisa auto folding. Terus ini transmisi manual, jarang kita temui ya, Bray, untuk sebuah Fortuner. Dan ini 6 speed manual. Ini kalau mau nyalakan dia harus nginjek kopling. Kalau kita nggak nginjek kopling, nggak mau nyala. Nah gitu. Kalau kita nginjek kopling, nah itu dia, Optitron gitu, Bray. Steering switch lengkap banget, lengkap. Ini juga, nah ini. Dan meskipun manual ada power mode dan eco mode, keren ya. Ini yang jarang kita temui. Oke, Bray, kita matikan. Kalau kita matikan, ini mesin masih hidup, taunya RPM masih naik ya. Ini kontak sudah saya cabut, tapi mesin masih hidup karena dia pakai turbo timer. Nih ditambahin sendiri. Tapi kok ada logo Toyotanya ya. 1 menit nanti mati sendiri, Bray. Nah ini masih hidup ya, ada suara mesin. Nanti mati sendiri nih. Sekalian tak kenalkan, Bray. Jadi ini ada tepung crispy, tepung bumbu cap kriuk. Nah ini kita di rumah juga pakai kayak gini, Bray. Ini di Surabaya sudah banyak banget tersebar, di pasar-pasar sudah banyak. Dan rasanya, wah pasti kalau Anda coba nagih banget ini. Ini biasanya dipakai untuk fried chicken, terus untuk gorengan. Nah, ini berkualitas loh, Bray. Homemade, home industry. Wah, keren ini, Bray. Harganya terjangkau. Silakan dicari ya, Bray. Ini tepung crispy, tepung bumbu cap kriuk. UD-nya Aroma Dewi dari Sidoarjo gitu loh, Bray. Oke, Bray ya. Nah ini menggunakan Toyota Fortuner, dan ini Fortuner langka, Bray, karena ini adalah G diesel manual 4x2, varian terendahnya Fortuner, tapi tetap mahal ya, Bray. Masuk satu dulu, keliru itu 3. Nah yang saya rasakan saat naik Fortuner ini adalah jarak kepala ke atap itu tetap rendah, tapi tidak serendah Pajero, Bray. Gitu. Jadi ini mobil rasanya commanding sekali, bahkan badan kita sangat di atasnya jendela. Iya, Mas, rasanya habis naik Sigra ke naik Fortuner? Beda pol ya? Beda pol. 1000% lebih enak ya, Mas ya, tidak lagi 100%. Istimewa anjen, Bray. Kita cari kemacetan di perempatan Perenggut masa muda, Mas. Sen kiri nanti pindah kiri. Ya ini pengakuan terjujur dari Mas Faik. Mas Faik itu sudah 2 kali kursus di kita. Ya kursus yang pertama itu menggunakan mobil Matic. Setelah 2 tahun kemudian kursus lagi pakai mobil manual. Dan hasilnya ya langsung, karena haluannya sudah bisa, Bray, tinggal beresin kopling. Dan ternyata yang dipakai Fortuner, wah ya sangat mudah, Bray. Nah kayak gini ya, jalan ngepres ini. Mas Faik apa kabar? Iya, Mas, mau tutup ora? Aman. Ya pokoknya pelan-pelan gini, Bray, kalau sempit-sempitannya. Lolos kok gini. Memang gini, Bray. Jadi kalau semakin sempit jalannya, kita semakin pelan. Oh ya, yang beda dari VRZ adalah dia tidak auto up and down ini. Kalau VRZ itu 4 jendelanya semuanya up and down-nya auto.
Untuk AC dia single zone sama yang baru dual zone, Deng. Ini juga kulit menarik ya. Saya rasa naik mobil ini nggak usah dicoba, saya dari penumpang aja udah enak, Bray. Memang karakternya mobil leather frame SUV ini empuk sekali. Mengingat profil bannya tebal, sekali ganti ban mahal. Nggak akan mahal sih kalau orangnya mampu. Tapi kalau biasa remnya sangat makan sekali. Iya, kaget. Biasanya pakai Sigra dalam, ya kan? Iya, bahkan pemiliknya aja kaget pakai mobilnya sendiri. Maklum, ini baru pertama kali nyetir Fortuner seumur hidupnya dia. Iya. Mobil ini kilometer di 43.000, kurang lebih di tahun 2016-an mobilnya. Wow. Termasuk jarang pakai. Enggak sih, sebenarnya tiap hari pakai, cuma jaraknya deket-deket aja. Kalau secara dimensi besaran sama Sigra mirip apa terasa jauh bedanya, Mas? Sebagai driver? Kalau besar sih ya agak luas ya. Agak luas ya. Dan tinggi itu tambah banget tuh ya. Tingginya nambah banget. Jadi ada apa ya? Beda banget kalau lihat depan tuh. kayak apa? Lebih banyak blind spot nih. Oke, lebih banyak blind spot, bener, karena kita posisi tinggi apalagi naik truk lebih blind spot lagi. Kalau lebarnya memang berasa banget ya, Mas yo? Iya, berasa banget ya. Berasa banget. Jadi kalau naik Sigra itu memang mobilnya pipih, ringkas, compact. Kalau ini terasa jebobok gitu. Padahal bodinya dari dalam ya kecil loh ini. Kecil. Kalau dibanding Innova jauh banget, lebih gede Innova. Oke, kita coba diputar balik ini, Bray. Ya, kalau bedanya tangan yang sudah bisa nyetir, nah, cara muternya enak gitu. Dipandang itu nikmat gitu. Kalau orang belajar dari nol, biasanya kalau muter setir kayak orang kesilep. Nah, ini tinggal cara ngoper-ngoper aja. Dia pakai eco driving banget, Bray. Jadi ngereng dikit, ngeraung dikit langsung ngoper. Hemat BBM, nyaman penumpangnya. Oke, lanjut. Perempatan Betro. Wah, pertigaannya nanjak dan sangat mulus, tidak ada hambatan. Koplingnya super duper gampang. Ya gini loh, Bray. Jadi mobil bensin RWD aja macam Innova Veloz depan itu sudah enak koplingnya, apalagi diesel seperti ini tenaganya besar. Wah, ya tak jamin mesti ketemu nih. Kesulitan nggak, Mas, tadi, Mas? Enggak. Sama sekali ya. Sekarang resiko mati mesin belas. Sampai ini mati mesin kebacut ya, Mas ya. Iya. Iya, enak banget ya mainnya, udah pro. Nanti kita cari kemacetan lagi menuju perempatan Perenggut Masa Muda. Dondi ku, Bray, perempatan Gedangan. Jadi tempat tinggalnya Mas Faik ini ya sekitar sini, Bray. Jalannya rapet gini, Mas Faik mengendalikan dengan nyantai karena sudah punya ini bakat nyetir 2 tahun ini, Bray. Tapi kayaknya remnya ini benar-benar sensitif ya, Mas ya. Siti wis kena jeru ya. Iya. Jadi Mas Faik itu biasanya kan bawa mobil itu mobil macam kelas Eropa, Bray. Dimana remnya dijejek habis, itu manggutnya masih enak. Kalau ini kita jejek habis, manggut banget. Karena yang versi ini ternyata masih rem cakram depan tok, yang belakangnya tromol. Keluaran pertama ini. Enak, Bray, ngopernya. Oh ya, di sini masih fabric. Ini jok aslinya seperti ini, fabric. Kalau VRC itu kulit ini. Dan fabriknya nggak halus. Halusan punya Innova ini fabriknya. Rayap kayak gini, kopling masih setengah ya, Mas ya? Iya, setengah. Kalau dilepas pencolotan, Bray. Jadi kita kalau pakai Sigra di sini pakai gigi 2 aja udah terasa pelan. Di Fortuner ini gigi 2-nya malah di handle setengah kopling supaya nggak lari. Gokil nggak sih? Ya. Tapi perlu diingat mobil ini tuh jarang banget ditemui di jalanan. Jadi saya termasuk menikmati mobil langka ini, Bray. Fortuner manual.
Ya, saya sebagai penumpang itu yang saya nilai adalah rasa koplingnya halus banget, meskipun saya nggak nginjek tapi saya sudah merasakan. Rasa remnya sensitif banget, gasnya juga responsif, enak banget. Untuk setir kayaknya agak berat-berat ya. Iya. Lebih berat dari Iya, Sigra ya. beda. Ya, diintip dulu mas. Oke, masuk. Posisi duduk commanding sekali, jarak dashboard ke kaca deket, beda sama Pajero ya. Kalau Pajero itu jarak dashboard ke kaca jauh banget, ini justru dekat sekali. Terus posisi joknya itu kependekan, jadi kalau bisa dilihat dari Mas Faik, separuh pahanya tidak tersangga dengan baik. Nah ini menurut saya kekurangan, jadi joknya kekecilan gitu. Untuk pundaknya pas sama bahu, jadi postur saya setara lah sama Mas Faik ini gitu Bray. Yang dibilang setara sama bahu ini loh Bray. Nah ini Bray, kalau ininya ini kekecilan joknya ya, mirip-mirip sama Sigra jadinya ya. Gitu. Untuk 2 penumpang mobilnya goyang terus. Ya maklum mobilnya tinggi. Ini kalau muatannya banyak mantep banget ini. Diajak off-road ayo, buat banjir ayo. Nah, akhirnya sudah melewati Indomarko ya, gudangnya Indomaret ini Bray. Ini tumben sekali ternyata perempatannya lancar. Biasanya sudah berhenti-berhenti di sini Bray. Ya pakai 1 karena super duper pelan. Ya sekalipun pakai 2 itu bisa, cuma kita amannya pakai 1. Nah ini Mas Faik sudah ngerti, cari dulu celah. Oh iya, kalau depan lancar berarti kita masuk, karena jangan sampai kita kejebak di tengah rel, bunuh diri Bray. Nah itu, jadi nunggu depannya lolos, nanti lurus ya Mas ya. Iya. Nah ini perempatan yang paling sering dibicarakan oleh netizen, perempatan perenggut masa muda. Tapi ini kita nggak direnggut masa mudanya di sini karena ini lancar banget ternyata ya. Belum jamnya, nanti paling setelah jam 4 ya ruwet. Oh iya, ini handremnya kulit. Ada front defogger, rear defogger, bisa atur arah semburan kaki. Oh, lengkap ini Ibrahim. Ya ini Toyota yang sebenarnya. Kalau kayak Avanza itu belum Toyota yang sebenarnya. Toyota yang sebenarnya itu mulai Yaris, Innova gitu Bray, karena AC-nya lengkap. Nah, itu Bray, itu perempatan termasuk sudah mulai ruwet ini. Jadi yang mau nyebrang itu stay di lajur kanan. Nah, ini keruwetan terjadi sekarang. Yang kita mau lurus, yang dari sana, dari seberang itu bisa ke kanan, bisa lurus. Gokil lah pokoknya ini. Nah, ini keruwetan terjadi. Ini cocoknya pakai flyover ini. Karena banyak arah, dusel-duselan. Yang kuat yang menang. Ya. Itu tadi hazard berfungsinya agar pengendara di belakang hati-hati. Bukan berniat untuk sein lurus, karena sein lurus tidak ada. Itu hanya untuk hati-hati di belakang. Jangan sundul saya mau lurus, seperti itu loh Bray. Lambat, ambil haluan. Iya. Setengah gas. Gas, lebih kuat gasnya. Setengah gas. Masuk 1. Ya, gas, setengah gas. Weh, koplingnya diuncal aja nggak mati loh. Itu kalau bawa Sigra mati. Gokil. Iya, tadi digas kosong ya Mas ya. Iya, kosong. Berarti nggak mau pakai 2, maunya pakai 1. Kiri lagi. Iya. Itu tadi di tanjakan apa sih itu namanya? Sukodono. Jadi
Jadi mobil ini memang tetap harus rajin ngoper, Bray. Ya, meskipun diesel, karena kita tadi kehilangan momentum waktu mau naik pelan. Nah, ternyata kalau pelan ya harus pakai 1. Karena di Sigra kami pakai 2 lancar. Jadi kayaknya gigi 3-nya mobil ini hampir jarang kepake nih, karena gigi tuanya panjang banget gigi 2-nya nih. Oke Bray, sudah memasuki perempatan Kletek. Ini juga salah satu perempatan yang perenggut masa muda, karena ini jauh banget. Dari sini ke lampu merah itu jauh banget. Dan Mas Faik pas kopling ini diinjak enteng nggak? Enteng ya, jauh lebih enteng dari Sigra ya. Nah, ini kemarin kita lewat sini di hari kedua, itu sekali perjalanan ini bisa mati sampai 5 kali. Nah, ini tadi kita belum mati sama sekali, ya, belum sampai mati. Bahkan kita kesedak di tanjakan tadi, itu juga belum mati. Ya, ini nanti mau netral boleh loh mas. Kita nggak perlu khawatir mati karena disentek koplingnya juga masih jalan dengan baik. Kesimpulan sesaat, impresi berkendara mobil ini itu kayak dikocok perut kita kalau penumpangnya cuma 2 orang gini. Ini cuma Mas Faik sama saya, Bray. Mungkin kalau dibawain semen 10 sak di belakang enak ini, karena ini rasanya kayak dikocok-kocok. Ya kalau macet-macetan gini insya Allah sudah nggak ada masalah selama kita pakai mobil yang cc-nya besar. Oh ya, ini rem parkir masih mekanik. Nah, kita coba cek Mas Faik perangkatnya. Nah, di mobil ini tuh berlaku yang disebut lepas kopling pelan-pelan. Karena dilepas kopling pelan-pelan benar-benar jalannya pelan. Kalau di Sigra lepas kopling pelan-pelan langsung nyentak mati. Gitu ya Mas. Ya pengalaman mati bolak-balik ya. Terus tadi waktu kita pertama naik langsung terlihat, saya baru sadar juga ini mobilnya 6 speed loh. 6 speed maju. Jadi 7 sama mundur, dan R-nya sama 1 itu bersebelahan. Tapi nggak punya cincin dia, Bray. Jadi biasanya kalau mau R itu dicincin. Kalau di expander, di mobil ini enggak. Dia harus dikiriin 2 kali. Gitu. Tak netralin dulu ya Mas ya, sambil nyoba no. Jadi kalau mau ke R itu nggak sekedar gini, karena gini kertahan kita dorong sekali lagi. Nah, baru kita bisa pindah ke R. Jadi urutannya kiri, dorong habis. Kalau langsung dihabisin, oh mau juga ya. Tapi tenaganya harus ekstra, karena kalau kita dorong sekali lembut, dia hanya masuk ke 1. Artinya kita nggak bakal ketuker mau masuk R atau masuk 1. Oke, nih pemandangan di Kletek Sidoarjo. Macet banget. Sengaja kita cari macet biar ngukur koplingnya. Maklum ini mobil mau jadi mobil perangnya Mas Pak. Sudah 10 menitan lebih ya, kita masih di sini. Dan ini tadi kita coba-coba untuk nyentak kopling. Ternyata dia masih bergerak dengan lembut. Artinya tidak langsung yang melesat cepat macam Sigra itu. Karena maklum ya, kopling hidrolis macam zaman now gini ya wis gini nih, Bre. Tidak ada kesulitan bagi pemula. Ya, jadi kalau bawa mobil SUV ini Fortuner di jalan yang se-crowded ini memang kurang ramah. Artinya kita benar-benar harus goyang setirnya lebih banyak daripada saat bawa mobil kecil, Bre. Nah, nanti kita coba lagi jalan yang lebih kecil lagi kalau sempat. Enteng bener, effortless. Wah, ada truk keluar dari gang itu. Kita masuk gang itu ya, Mas. Itu pro itu yang nyetir berarti. Wah, nyasai pohon. Ya, dipindah dulu Mas, karena ngerayap. Ini yang saya bilang tidak ramah. Tapi orang-orang ya ketir sendiri. Agak-agak serem lihat moncongnya Fortuner yang gagah itu tuh kan. Kalau pakai Sigra bablas ini. Ketika kita bawa Fortuner, orangnya yang takut karena mukanya garang.
Yang saya bilang nggak ramah ini ya, kurang compact bodinya sehingga kayak jebobok gitu loh Bray. Ya, memang cocoknya nih di jalan raya, jalan tol, mall, off-road itu cocok. Tapi kalau jalan kampung gini mestinya kita punya mobil serep lain yang lebih kecil, yang lebih compact gitu Bray. Kalau di belakang kita yang nunggu banyak kayak gitu, nah itu kan banyak tuh yang di belakang. Itu nggak ada yang klakson karena mobil ini gede gitu. Seolah-olah yang nyetir galak ya, ini galak kan modelnya. Bawa mobil ini sama bawa Supra lebih gampang bawa mobil apa mas? Untuk ukuran dimensinya Supra ya. lebih bawa Supra ya? Iya. Padahal dia kap mesinnya panjang banget ya? Panjang. Tapi lebih gampang dia? Ya gampang nih. Gokil ya. Ini yang kita ngomongin bukan Supra bapak ya, tapi benar-benar Supra Toyota gitu loh Bray. Iya, jadi ternyata meskipun Supra itu mobil panjang, kapnya panjang sekali, mobil sport, dan pengendalinya lebih mudah daripada mobil ini. Ya maklum, ini mobil leather frame, RWD, sehingga ya kayak gini kita udah ragu nih. Ini kalau bawa Sigra hajar nih tadi. Pengalaman saya ya sama, pakai Fortuner beginian, masuk gang di daerah Ketintang dan jalannya keliru kita ngambil, kita harus mundur. Itu kita posisi pakai VRZ yang otomatis. Dan gak ada yang klakson, orang-orang di belakang luar biasa. Memang dari tadi nggak ada yang klakson, ini luar biasa. Ini mobil punya harga diri, Bray. Ini kalau kita buka kaca, berisik di luar. Kita tutup, sep, lumayan. Nggak kedap-kedap amat, tapi lumayan lah, Bray. Remnya khas banget Toyota. Khas banget Toyota ini gini, Bray. Nginjeknya dikit, tapi jeduknya berasa kayak sensitif banget. Itu yang saya kurang suka. Termasuk Kijang Innova juga begini. Nah di Veloz kemarin nggak gini. Apa pengaruh cakram 4 rodanya ya, Veloz yang baru itu. Tapi kalau yang Kijang Innova Reborn, Kijang Innova lama itu ya kayak gini remnya. Padahal Mas Faik sudah berusaha untuk selembut mungkin dalam menginjak gitu. Dan ini tidak ditemui di mobil-mobilnya Mas Faik yang lain gitu, Bray. Brio bahkan tidak sekejam ini ya remnya ya. Enggak. Ya begitulah. Nah ini Bray, kita berlanjut menuju pulang lewat tol Juanda. Itu sekalian ngetes Mas Faik pakai Fortuner ke tol, karena di sini ada gigi 6, siapa tahu kepake. Kalaupun nggak kepake ya udah. Karena saya sendiri pengalaman punya Grand Livina yang 6 speed itu juga nggak yang sering-sering kepake, Bre. Kecuali tol panjang gitu. Nah, ini sekarang masuk 4. Dia bener-bener eco driving mode loh. Tak terasa sudah 100. Mudah sekali. Waduh, bolak-balik jatuh. Habis ini gempor ini handphone. Oh iya, jadi dia tuh naruh handphone nggak selip di situ. Gitu loh, Bray. Fungsi Bludru. Kartu tolnya dijamin ada isi ya? Ada. Oh, ada ya. Gonku kadang sering lupa. Ya wes. Iya. Nah, yang R3 putih aja kayaknya dia mundur tuh. Nah, yang mundur. Itu kalau udah rapat gini, Bray, ya mundur satu mundur semua tuh. Oh, kejadian nih ya. Mungkin saldonya kurang. Itu ya. Masih belum berangkat ya yang paling depan itu. Buset, disentek koplingnya nggak mati. Keren. Ternyata kurang dekat ya Mas ya. Kurang dekat. Iya. Itu kacanya juga tadi kurang penuh, jadinya rada ngeganggu. Tarik pol. Nah. Wih, akselerasinya jos. Sama sekali nggak ada gejala mati mesin, enak banget.
kita buka kaca, suaranya udah berisik banget. Sep. Wah, enak. Nah ini kita memang kalau naik mobil tinggi gini rasanya gagah di jalan. Ya jadi cocok bagi yang Arogun. Iya. Sayangnya nih mobil bukan warna hitam, jadi nggak cocok dipasang derot-derot. Ya, pemilik mobil kalem, Bray. Makanya beli mobilnya warna apa ini? Bronze. Warna yang menarik di Fortuner. Ini masih 4 loh dia. Kecepatan 100-nya ada di 2500 rpm padahal gigi 4. Veloz manual malu ini melihatnya. Ini yang saya bilang kalau gigi 6 bakal jarang kepake nih mobil kecuali tol panjang. Kalau ada yang bandingin mobil ini dengan LMPV yang udah pernah kami tes, saya masih vote naikannya LMPV, Bray. Karena LMPV lebih stabil, lebih tenang di jalan. Kalau mobil SUV ini kan SUV ya kelasnya ya, itu kayak mumbul-mumbul. Mumbul itu gini, melayang-layang. Nah, ini kalau muatannya dibanyakin jadi enak, tapi kalau cuma berdua gini, waduh, kalau yang nggak kuat ini bisa mual ini, gitu loh, Bray. Tapi ini jauh lebih baik daripada yang versi lama. Versi lama lebih terkocok-kocok lagi. Tuh, Mas Faik nyetirnya mantep banget ya, kecepatannya Yahut. Ya, saya mendengar turbulensi di jendela, mungkin efek talang air ya. Lagi-lagi saya benci talang air. Ya, begitulah, Bray. Jadi kurang lebih begitu saja, Bray. Ini Mas Faik saya nyatakan sudah lulus nyetir mobil manual, sudah siap untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi bawanya Fortuner. Kalau bawa Sigra mungkin masih diragukan sedikit lah. Ya, sukses selalu buat Mas Faik. Ya. Oke, Bray. Kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.